Halo semuanya, hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLTV. Garis besar pembelajaran yang akan kita pelajari adalah mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian untuk menentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel. Apa kalian masih ingat apa itu persamaan linier? Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat satu yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Misal, 3x plus 4 sama dengan 10 akan menghasilkan nilai x adalah 2. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu menentukan solusi atau penyelesaian dari SPLTV dengan 3 metode yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran eliminasi substitusi. Sebelum itu, kita akan masuk ke materi prasyarat. Materi prasyarat yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Sistem persamaan linear satu variabel adalah bentuk kalimat terbuka dari persamaan dengan satu variabel dalam sistem linear sebagai solusi umum dari persamaan terkait dalam sistem tersebut. Bentuk umum dan ciri-ciri persamaan linear satu variabel adalah Ax plus B sama dengan 0, dengan A adalah koefisien, B adalah variabel, dan dengan A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama. 3x plus 5 sama dengan negatif 4. Pada kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan angka 5 untuk mempermudah mencari nilai x. Maka 3x plus 5 kurangi 5 sama dengan min 4 min 5. 3x sama dengan min 9. Dan setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 3 akan menghasilkan nilai x sama dengan negatif 3. Jadi diperoleh nilai x dari persamaan tersebut adalah negatif 3. Contoh 2. 5x sama dengan negatif 2x plus 14. Jika sebelumnya kita mengelompokkan konstanta ke ruas kanan, maka dengan konsep yang sama, kelompokkan juga koefisien dan variabel yang ada di ruas kiri maka dengan konsep yang sama, kelompokkan juga koefisien dan variabel yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga kedua ruas akan ditambahkan dengan 2x untuk mempermudah mencari nilai x. 5x plus 2x sama dengan negatif 2x plus 2x plus 14. 7x sama dengan 14. Kedua ruas kita bagikan 7, maka diperoleh nilai x sama dengan 2. Contoh yang ketiga, 8x min 3 sama dengan 5 plus 6x. Kelompokkan persamaan tersebut sehingga ruas kiri berisi koefisien dan variabel, sedangkan ruas kanan berisi konstanta. Sehingga kedua ruas akan ditambahkan 3 dan dikurangi dengan 6x. 8x min 3 plus 3 sama dengan 5 plus 3 plus 6x. 8x sama dengan 8 plus 6x. 8x min 6x sama dengan 8 plus 6x min 6x.
2x sama dengan 8, kedua ruas kita bagikan dengan 2, maka diperoleh nilai x sama dengan 4. Selanjutnya, sini ada contoh dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Adi adalah penjual jajanan tradisional khas Tegal. Salah satu jajanan yang akan dia jual adalah bokis poci. Jika satu bokis poci dijual dengan harga 2.000 dan Andi memperoleh pendapatan sebanyak 226.000, maka berapakah bokis poci yang berhasil dijual oleh Adi? Penyelesaian. Diketahui harga bokis poci adalah 2.000. Pendapatan yang diperoleh yaitu 226.000. Ditanya banyak bokis poci yang terjual. Jawab. Misal X adalah bokis poci, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu 2X sama dengan 226.000. Karena suku huruf yaitu koefisien dan variabel sudah ada di ruas kiri serta bilangan yaitu konstanta sudah ada di ruas kanan, maka kita menggunakan operasi pembagian di kedua ruasnya untuk menentukan nilai X. Dengan membagi kedua ruas dengan 2.000, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Diperoleh itu nilai X-nya adalah 113. Jadi, banyak bokis poci yang terjual adalah 113 buah. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu persamaan linear dua variabel atau sebelumnya kita akan masuk ke persamaan linear dua variabel atau PLTV. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya sebagai berikut, yaitu AX plus BY sama dengan C. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan AB tidak sama dengan 0. Tahukah kalian kenapa nilai A dan B pada bentuk umum AX plus BY sama dengan C tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B koefisien variabel bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear, melainkan hanya menjadi pernyataan matematika dan tidak akan memiliki solusi. Selanjutnya, kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel atau SPLTV. Jika kita berbicara tentang sistem, maka terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Bentuk umumnya seperti berikut. Tanda kurung kulawal digunakan untuk mengetahui apakah kedua persamaan tersebut itu berhubungan. Dengan keterangan sebagai berikut, X dan Y yaitu variabel berpangkat 1, A, B, Q, P adalah koefisien, C dan R adalah konstanta. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Terdapat 3 cara yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan SPLTV, yaitu pertama ada metode eliminasi, yang kedua substitusi, dan yang ketiga campuran yaitu eliminasi substitusi. Kita akan masuk ke solusi yang pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, sehingga nilai variabel lainnya dapat diketahui. Jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalikan dengan konstanta tertentu yang membuat koefisien keduanya sama. Untuk yang pertama,
ada untuk menentukan nilai variabel X, maka eliminasi variabel Y, sedangkan untuk menentukan variabel Y, maka eliminasi variabel X. Jadi kita tuh dapat mengeliminasi X, setelah itu Y, ataupun sebaliknya. Y dulu baru X. Bentuk awal metode eliminasi yaitu AX plus BY sama dengan C. Misal dapat dua persamaan sebagai berikut, di mana AX plus BY sama dengan C itu sebagai persamaan pertama, AX plus BY sama dengan R itu sebagai persamaan kedua. Kita akan selesaikan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita samakan koefisien salah satu variabel. Misal kita akan mengeliminasi variabel X, maka kita samakan variabel X-nya. Jadi persamaan satu kita kalikan dengan koefisien Q, persamaan kedua kita kalikan dengan koefisien A, diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang kedua, kita eliminasi variabel X. Kurangkan persamaan 2 dan persamaan 1 agar variabel hilang. Diperoleh itu nih hasilnya akhir BQ kurangi PA dikali Y sama dengan CQ dikurangi RA. Cari nilai Y, maka diperoleh nilai Y yaitu CQ min RA dibagi BQ minus PA. Kita akan cari nilai X. Ulangi cara yang seperti yang awal tadi, yaitu untuk mencari nilai X maka eliminasi variabel Y, maka persamaan 1 kita kalikan dengan koefisien B, persamaan 2 kita kalikan dengan koefisien B. Nah, lalu kurangkan kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 agar variabel Y hilang, diperoleh AB kurangi QB X sama dengan CB kurangi RB. Diperoleh nilai X yaitu X sama dengan CP min RB dibagi AB min QB. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada persamaan 3X plus Y sama dengan 750 sebagai persamaan pertama, X plus Y sama dengan 350 sebagai persamaan yang kedua. Langkah yang pertama, tentukan satu variabel yang akan dieliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel Y, maka karena variabel Y sudah sama, maka kita akan langsung kurangkan, diperoleh nilai X yaitu 200. Langkah yang kedua, kita samakan variabel Y dari kedua persamaan, kemudian eliminasi dengan cara mengurangi keduanya. Di sini itu kita akan menyamakan koefisien variabel X ya, bukan Y. Terdapat kesalahan ketik. Nah, pada persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh kedua persamaan baru yaitu 3X plus Y sama dengan 750 dan 3X plus 3Y sama dengan 1050. Kita kurangkan kedua persamaan sehingga diperoleh Y sama dengan 150. Nah, dengan demikian diketahui bahwa nilai X sama dengan 200 dan Y sama dengan 150. Solusi dari sehingga solusi dari persamaan SPLT V di atas yaitu
200,150. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Andi dan Resti sedang berlibur ke kota Tegal. Sebelum pulang, Andi dan Resti pergi ke sebuah tempat yang dikenal menjual berbagai makanan khas Tegal. Di sana menjual berbagai jenis jajanan yang menarik untuk dinikmati. Andi dan Resti tertarik dengan salah satu jajanan di sana yaitu Latopia. Di toko tersebut menjual dua macam Latopia yaitu Latopia rasa biasa dan premium. Jika Andi membeli 5 Latopia rasa biasa dan 4 Latopia premium, menghabiskan 24.500, sedangkan Resti membeli 8 Latopia biasa dan 3 Latopia premium, menghabiskan 29.000, maka berapakah harga dari satu Latopia biasa dan satu Latopia premium? Gunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan soal di atas. Penyelesaian diketahui, Andi membeli 5 Latopia rasa biasa dan 4 Latopia premium, menghabiskan 24.500. Resti membeli 8 Latopia biasa dan 3 Latopia premium, menghabiskan 29.000. Ditanya, harga satu Latopia biasa dan satu Latopia premium. Jawab, misalkan Latopia biasa kita simbolkan dengan X dan Latopia premium dilambangkan dengan Y, maka akan didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut. 5X plus 4Y sama dengan 24.500 sebagai persamaan pertama, 8X plus 3Y sama dengan 29.000 sebagai persamaan yang kedua, dengan X adalah Latopia rasa biasa dan Y adalah Latopia rasa premium. Yang pertama kita akan dilakukan adalah menyamakan salah satu nilai X ataupun Y untuk mengeliminasinya. Misal kita akan mengeliminasi variabel X, maka persamaan ke-1 kita akan kalikan dengan 8, dan persamaan kedua kita akan kalikan dengan 5, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan lakukan eliminasi persamaan pertama dan kedua. Maka diperoleh nilai Y pada eliminasi pertama yaitu 3.000. Selanjutnya, kita akan melakukan eliminasi yang kedua yaitu dengan mengeliminasi variabel Y. Untuk itu, kita perlu menyamakan nilai variabel Y. Sehingga persamaan pertama akan dikalikan dengan 3, dan persamaan kedua akan dikalikan dengan 4, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan eliminasi kedua, sehingga diperoleh nilai X yaitu 2.500. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga dari satu Latopia biasa adalah 2.500 dan harga dari satu Latopia rasa premium yaitu 3.000. Selanjutnya kita akan masuk ke metode yang kedua yaitu metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit, lalu mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Nah, berikut ada bentuk eksplisitnya dan bentuk umum adalah bentuk implisit. Misalkan terdapat dua persamaan sebagai berikut.
Kemudian, kita dapat selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, pilih salah satu persamaan untuk mencari nilai X dan Y. Misal kita ambil persamaan 1 dan kita nyatakan X dalam bentuk eksplisit. Maka didapatkan X sama dengan C min PY dibagi A. Misalkan itu adalah persamaan 3. Yang kedua, substitusi X ke dalam persamaan kedua. Jadi, Q dikali C min PY per A ditambah PY sama dengan R. Ketiga, hilangkan pecahan atau kalikan dengan A agar lebih mudah. Sehingga diperoleh QC min QBY plus PAY sama dengan RA. Kumpulkan suku Y di satu sisi, misalkan di ruas kiri. Maka diperoleh min QB plus PAY dikali Y plus RA min QC. Selalu cari nilai Y. Diperoleh Y sama dengan RA min QC per PA min QB. 6. Substitusikan nilai Y ke persamaan awal untuk mencari X. Karena nilai Y telah diketahui, maka substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 3. Kx sama dengan C min B RA per QC, C min B kali RA min QC per PA min QB bagi A. Contoh soal. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. 2x plus y sama dengan 13 sebagai persamaan pertama, x min y sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Ubah persamaan 1 menjadi bentuk eksplisit, maka diperoleh x sama dengan 5 plus y. Langkah kedua, substitusikan nilai x ke persamaan pertama. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 1. Substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan 3, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Jadi, dapat disimpulkan atau dapat temukan solusinya itu X sama dengan 6 dan Y sama dengan 1. Contoh yang kedua, Randy berencana mengadakan acara keluarga. Istrinya meminta agar ada jajanan tradisional di acara mereka nanti. Randy pun memesan jajanan tradisional bogis poci dan alu-alu. Harga untuk satu bogis poci adalah Rp2.000 dan alu-alu adalah Rp1.000. Jika Randy memesan 140 jajanan dengan harga Rp175.000, maka berapakah jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Randy? Penyelesaian, diketahui satu bogis poci itu adalah Rp2.000, satu alu-alu adalah Rp1.000. Randy memesan 140 jajanan dengan harga Rp175.000. Yang ditanyakan jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Randy. Jawab, misalkan bogis poci disimbolkan dengan X dan alu-alu dilambangkan dengan Y, maka akan didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut. X plus Y sama dengan 140. Sebagai persamaan yang pertama, 2000X plus 1000Y sama dengan 175.000 sebagai persamaan kedua. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan mencari nilai X,
menggunakan salah satu persamaan. Misal gunakan persamaan 1 didapatkan bentuk eksplisitnya yaitu X sama dengan 140 min Y sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, substitusikan nilai X ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan yang kedua. Diperoleh nilai Y sama dengan 105. Selanjutnya, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Misal, ke dalam persamaan yang pertama akan diperoleh nilai X yaitu 35. Jadi dapat disimpulkan bahwa Randy memesan 35 bugis poci dan 105 alu-alu. Kita masuk ke metode yang terakhir yaitu metode campuran eliminasi substitusi. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu, kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Atau sebaliknya, caranya dapat kamu lihat pada contoh di slide berikutnya. Misalkan terdapat dua persamaan sebagai berikut. Kita akan selesaikan menggunakan metode campuran. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel, misal eliminasi X, maka persamaan 1 kita kalikan dengan koefisien X, dan persamaan kedua kita kalikan dengan koefisien A. Setelah itu, kurangkan persamaan 1 dan 2 agar variabel X hilang dan diperoleh nilai Y. Atau ini juga jadi kalian selain mengeliminasi X terlebih dahulu, kalian juga dapat mengeliminasi Y terlebih dahulu sehingga nanti diperoleh nilai X-nya. Lalu yang kedua, kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan, misal ke persamaan kedua. Maka diperoleh Q X plus P dikali C Q min R A dibagi B Q min P A sama dengan R. Angka yang ketiga, samakan penyebut atau hilangkan pecahan. Untuk menghilangkan pecahan, kalikan dengan B Q min P A sehingga diperoleh Q B Q X min Q P A X plus P C Q min PRA sama dengan RPQ min RPA. Kelompokkan variabel X ke ruas kiri dan konstanta ke ruas kanan. Lalu cari nilai X. Maka diperoleh nilai X sama dengan RPQ min RPA min PCQ plus PRA dibagi QPQ min QPA. Kita masuk ke contoh soal. Terdapat SPL sebagai berikut. 2X min 3Y sama dengan 12 sebagai persamaan pertama, 3X plus Y sama dengan 7 sebagai persamaan yang kedua. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi, maka untuk mencari nilai X samakan koefisiennya. Sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh nilai X yaitu 3. Setelah diperoleh nilai X, substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misal dilakukan substitusi nilai X ke persamaan 2, maka diperoleh nilai Y yaitu negatif 2. Contoh yang kedua, Aldo berencana mengadakan acara hajatan. Dia meminta kepada ibunya agar hidangan disediakan di acaranya terdapat jajanan tradisional. Dia meminta kepada ibunya untuk memesan jajanan tradisional bugis poci dan alu-alu. Harga untuk satu bugis poci adalah Rp2.000 dan alu-alu adalah Rp1.000.
Jika Aldo memesan kedua jajanan tersebut dengan total 220 jajanan menghabiskan Rp309.000, maka berapakah jumlah bugis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo? Penyelesaian, diketahui satu bugis poci adalah Rp2.000, satu alu-alu adalah Rp1.000. Jika Aldo memesan 220 jajanan dengan harga Rp309.000, maka yang ditanyakan adalah jumlah bugis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo. Jawab, misalkan bugis poci kita simbolkan dengan X dan alu-alu dilambangkan Y, maka akan didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut. X plus Y sama dengan 220 sebagai persamaan yang pertama, 2000X plus 1000Y sama dengan 309.000 sebagai persamaan yang kedua. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan metode eliminasi. Untuk itu, eliminasi variabel Y sehingga persamaan pertama akan dikalikan dengan 1000 dan persamaan yang kedua akan dikalikan dengan 1. Sehingga didapatkan SPL sebagai berikut, yaitu 1000X plus 1000Y sama dengan 220.000 dan 2000X plus 1000Y sama dengan 309.000. Selanjutnya kita operasikan atau eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai X adalah 89. Selanjutnya akan dilakukan metode substitusi. Langkah ini dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X ke salah satu persamaan. Misalkan nilai X akan disubstitusikan ke persamaan pertama, diperoleh nilai Y yaitu 131. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah bugis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo sebanyak 89 bugis poci dan 101 alu-alu. 131 alu-alu. Nah, untuk memilih cara yang tepat itu tergantung pada soal yang disajikan dan kemampuan untuk menerapkan metode penyelesaiannya. Nah, kita akan masuk ke ringkasan. Terdapat 3 metode atau cara untuk menyelesaikan SPLTV. Yang pertama, metode eliminasi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Yang kedua, metode substitusi, itu mengganti nilai salah satu variabel dengan persamaan lain yang diubah ke dalam bentuk eksplisit. Yang ketiga, metode campuran eliminasi substitusi. Ini tuh metode yang ketiga, metode campuran, yaitu metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Untuk pertemuan yang akan datang, siapkan pertanyaan kalian yang akan didiskusikan di kelas nanti. Terima kasih.